Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, pada hakikatnya semua doa kita pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sebagaimana disebutkan dalam salah satu firman Allah di surat Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang berdoa dan memohon kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Hal yang serupa juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya pernah menekankan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa dari setiap muslim. Hal ini dijelaskan dalam salah satu riwayat Ubadah bin As-Samit dalam Sunan At-Tirmizi. Tidak ada seorang muslim pun di dunia ini yang berdoa kepada Allah dengan suatu permohonan kecuali Allah akan memberikan permohonan itu atau menggantinya dengan perlindungan dari sesuatu yang tidak diinginkan, selama dia tidak berdoa dengan dosa atau memutuskan hubungan silaturahmi. Seorang pria bertanya, apakah artinya kita harus semakin banyak berdoa? Rasulullah SAW menjawab, Allah justru lebih banyak memberi. Hadis riwayat Tirmizi.
Lalu bagaimanakah cara kita mengetahui bahwa doa yang kita panjatkan ke Allah telah diterima dan akan dikabulkan oleh Allah? Apakah ada tanda-tandanya? Menurut Sa'id Ibnu Al-Musayyab, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk terkait doa dan ibadah yang diamalkan oleh kita telah diterima olehnya. Salah satu tandanya terlihat saat seorang muslim senantiasa melakukan ketaatan setelah ketaatan lainnya. Misalnya jika seseorang beribadah sholat zuhur, kemudian ada keinginan melanjutkan untuk menunaikan sholat asar, maka itu tandanya sholat zuhurnya diterima karena Allah telah membimbingnya untuk menunaikan ketaatan berikutnya setelah yang pertama. Begitu penjelasannya. Tanda lain bahwa doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah senantiasa berhusnudzon atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang berbunyi, "Aku seperti yang prasangka hambaku." Hadis riwayat muttafaq alaih. Selain itu, beberapa tanda bahwa doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah disebutkan oleh Syekh Abdullah Hajjaj, yang diantaranya adalah yang pertama, semakin merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah yang selalu merasa takut kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-9, Bismillahirrahmanirrahim, وَلِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, yang artinya, hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Kemudian tanda yang kedua adalah hati semakin tentram, damai dan yakin. Hal ini pun membuatnya semakin rajin memuji dan mengagungkan Allah melalui zikir dan melafalkan kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang ketiga adalah menjadi pribadi yang cekatan dalam bertindak hingga cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Orang yang dikabulkan doanya maka ia telah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala yang dilakukannya akan sesuai dengan ajarannya. Tanda yang keempat adalah semakin dermawan sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanda yang kelima adalah semakin bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat rezeki yang telah diterimanya selama ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki cara tersendiri untuk mengabulkan doa-doa dari hambanya yang memohon kepadanya. Rasulullah SAW dalam hadisnya menjelaskan beberapa cara Allah mengabulkan permintaan dari hambanya. Dari Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda bahwa ada doa yang langsung dikabulkan oleh Allah, ada doa yang disimpan di akhirat, dan ada doa yang diganti untuk menghindarkan keburukan baginya. Jadi artinya, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi, melainkan Allah akan beri padanya 3 hal. Jadi ini bunyi hadis yang sahihnya. Jadi
Muslim memanjatkan doa pada Allah itu pasti akan dikabulkan selama tidak mengandung dosa dan Muslim tersebut tidak memutuskan silaturahmi. Akan tetapi cara pengabulan doanya ada 3 hal. Yang pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya. Yang kedua, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Dan yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Kemudian para sahabat lantas mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa ya Rasulullah. Rasulullah lantas berkata, Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Bakar Abdul Hafiz Al-Khulaifat juga menyebutkan bahwa doa adalah meminta pertolongan dan memohon. Dari segi istilah, doa bermakna ibadah. Doa juga dikatakan sebagai perkataan yang dipanjatkan untuk menunjukkan rasa memohon dengan ketundukan hati. Adapun hakikat dari doa adalah suatu permohonan pertolongan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.